Foodies, siap-siap leher tegang dikit ya kalau ada makan sajian menu kambing yang ada di Sate Kelatak Mbah Abu di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dari penampakannya aja udah bikin perut keroncongan ya foodies, secara hampir semua bagian kambing available. Mulai dari kepala, daging, usus, kaki, hingga tulang. Dan tahu nggak foodies, perkambingan di sini bisa diolah dengan berbagai macam varian menu. Bisa dimasak tongseng, tengkleng, kicik, dan masih banyak lagi. Tapi yang paling best seller tetap sate kelataknya ya foodies. Sate foodies, aduh sate. Sate rayo, tapi bukan di Madura foodies. Ya ini bukan di Madura, tapi ini adalah sate kelatak Kambing muda Mbah Abu. Sate kelatak kambing muda Mbah Abu. Jadi ini sate kelatak foodies. Ini lucu ya, kan biasanya orang pakai sate itu pakai tusukannya bambu. Ini pakai besi tusukannya? Iya. Biar apa ini? Biar matangnya sampai ke dalam. Oh gitu, ada tujuannya? Ada. Aku pikir biar lebih awet gitu, Enggak, bisa dipakai lagi aja. gitu. Enggak ya, tujuannya ada memang dia biar lebih Matangnya lebih merata sampai ke dalam-dalamnya. Oh gitu ternyata foodies. Dengan ukuran daging yang gendut-gendut dan ditusuk dengan besi kayak begini, sate kelatak emang tampil beda dari sate-sate pada umumnya. Bisa dimakan dengan sambal kecap atau bisa juga dicocol dengan kuah gulai kambingnya. Sebelum dibakar, daging kambingnya ini kudu dikasih garam dan diolesin bubuk bawang merah serta kemiri biar nggak bau amis ya foodies. Sate kelatak kambing muda Mbah Abu ini buka dari jam 5 sore foodies, tapi jam 10 malam itu biasanya udah ludes. Wajar sih, sate kelatak yang satu ini emang udah hit sejak 20 tahun yang lalu. Pelanggannya aja banyak banget yang datang dari luar Jogja seperti dari Solo dan juga Semarang. Pokoknya wajib masuk list kalau kamu lagi liburan ke Jogja ya foodies. Nah ini setelah dibumbuin langsung dibakar. Oh dibakarnya di sini? Iya. Wow, bakarnya masih pakai areng ya foodies ya. Jadi benar-benar aroma arengnya juga pasti akan menambah kenikmatan dari kambingnya sendiri. Ya. Jadi selain sate di sini jual tongseng, terus gulai, tengkleng. Tongseng, tengkleng, terus apa lagi? Gulai, terus kicik. Kicik? Ya. Kicik itu apa? Kicik itu kayak dioseng gitu tapi kuahnya asam. Itu? Kuahnya kental. Aku mau kicik. Wadidaw, ternyata beneran semua bagian kambing bisa kamu pilih loh foodies. Kalau mau puas mah order yang komplit aja. Nah kalau foodies gak pengen cobain menu yang jarang ada di tempat lain nih, nah cus pilihnya kicik. Kicik merupakan makanan khas Jogja yang juga biasanya menggunakan daging sapi. Kicik beda sama tongseng foodies karena dimasak kering seperti rendang. Jadi kuahnya tuh udah mengental dan bumbunya lebih berasa banget pas dimakan. Wah, dari tampilannya aja kayaknya cocok ya dimakan dengan nasi anget. Menggugah selera. Oke mas, aku mau lihat kepala, iya. Aduh, ini dimasak lagi kan mas? Iya, dimasak lagi. Ini cuma bumbu gulai. Oh, jadi ini udah dimasak? Udah dimasak. Tapi kalau mau diolah lagi, dimasak lagi, ya, diolah lagi. Oh. Biar bumbunya semakin meresap. Asli foodies, itu kepala kambingnya nggak kalah menarik juga loh buat dicobain. Sekalian order dong Isan, mumpung lagi di Jogja kan puas-puasin kamu makan yang enak. Ini kira-kira kalau bakar sate daging kambing ini berapa lama? Paling kira-kira 5 menit lah mas. 5 menitan. Iya. Kalau kelamaan nanti malah jadi keras mas dagingnya. Oh malah alot? Iya malah alot. Oh. Jadi mending jangan terlalu matang banget. Dengan racikan bumbu ala Mbah Abu, ini jaminan gak bakal bau amis ya foodies. Pokoknya sekali hap bikin aja Gak usah diragukan deh kalau ada Mbah Abu yang bikin resep. Buktinya udah puluhan tahun tapi masih bertahan. Makin hari makin banyak fansnya nih. Wih mantap. Foodies, nah depan aku udah ada sate kelatak yang legendaris tuh sampai ngomong aja beribet ya. Nih kalian lihat foodies, teksturnya. Dia kelihatannya tidak berbumbu, padahal tadi udah dibumbuin ya. Jadi kelihatannya kan benar-benar otentik original daging kambing muda. Tapi kita cobain ya, kita cobain kayak gini dulu. Sebelum aku cobain yang lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bohong. Nggak percaya Isan kalau ini daging kambing. Nggak percaya. Soalnya nggak ada aroma-aroma kambingnya. Teksturnya empuk banget. Ini seratnya empuk banget.
Ini kalau kalian nggak percaya, beneran semudah itu. Nih, empuk. Daging-dagingnya juga, lazis banget. Wow, belum dicampur dengan yang lain aja udah aduhai banget endolnya sampai ke daging terdalam ya Isan. Sensasi asin gurih cukup berasa karena sebelum dibakar sudah dikasihin garam foodies. Wangi dari bawang dan kemirinya juga menambah cita rasa endol menjadi auto naik level. Beh, ini lazis. Nih, foodies lihat. Sekarang kita kocorin dia pakai pakai sate, pakai sambal kecap. Bismillahirrahmanirrahim. Kecapnya manisnya pas, semuanya pas, enak. Dan ini, sumpah, kawin banget sama daging kambingnya ini, sama sate daging kambing ini. Selain manis, ada sedikit rasa pedas dari cabai rawitnya juga nih foodies. Wajar kalau dia rame, sekarang aku mau cobain dia. Berani? Boleh coba? Tentu. Kita mulai dari mana? Otaknya dulu ya. Ada nggak otaknya? Oh, punya otak nggak? Oke. Dari kupingnya aja lah nih foodies nih tuh. Kita kupingnya kita gigit. Oh. Sumpah. Ini pertama kali aku nyobain yang namanya makan kuping kambing ya. Dia ternyata rasanya tuh kenyal-kenyal gitu. Kayak kalian makan tulang rangu. Kayak gitu rasanya. Tapi jujur, ini nggak ada bau kambingnya sama sekali. Juara deh nih. Ternyata kepala kambing tuh rasanya nggak kalah juara ya dari sate kelataknya foodies. Meski makannya agak effort dikit, tapi serius deh, di luar prediksi banget nih. Sekali gigit tuh, pengen lagi nih foodies. Pokoknya semua approve, nggak pakai revisi ya foodies. Definisi julid alias juara di lidah. Mantap. Yang pasti foodies kalian itu wajib banget untuk nyobain yang namanya sate kelatak kambing muda Mbah Abu. Ya, karena memang udah mbah. Yang pasti juga buat kalian kalau mau tahu rekomendasi makanan receh tapi rasanya nggak recehan, kalian wajib banget nonton Makan Receh setiap hari hanya di Trans 7. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan. Wow, foodies, aku siapa ya? Aku di mana? Ceritanya lupa nih gara-gara aroma kaldunya tuh berasa banget. Nah sekarang aku ada di Bakso MM73. Ini dia foodies, bakso idola di sini, bakso iga buntel. Kebayangkan tulang iga sapi dibalut sama adonan bakso, kemudian disiram sama kuah kaldu. Beh, triple kill ini mah lazisnya. Nah ini mau nanya bang, ini gede-gede seperti ini nih. Maksudnya apa bang? Ini bakso iga. Bakso iga? Ya, jadi bakso iga dibuntel bakso iganya. Oh dibuntel seperti Dibuntel, ini. iya. Nah ini dalamnya ada Daging. Oh ada Daging iga. Oh ada daging iganya. Ada. Foodies, jadi ini spesial di dalamnya ada daging iganya. Warung bakso yang satu ini emang viral sama bentuk baksonya yang unik-unik dan ukurannya juga yang besar-besar. Ada yang isi daging cincang, ada yang bentuknya kayak tumpeng. Unik ya. Nah ini dia foodies nih, jadi di dalamnya ini ternyata ada cabenya, kalau dimakan pedes nampol. Saking pedesnya foodies, kata abangnya nih kalau baksonya kurang pedas, jaminan uang kembali. Wadidaw. Pelengkap bakso-bakso jumbo ini sama kok kayak bakso biasanya, pakai toge, bihun, mie kuning, daun seledri, dan juga bawang goreng, dan pastinya guyuran kuah kaldu yang super tasty. Foodies! Nah ini dia nih baksonya. Wah, aroma kaldunya benar-benar luar biasa. Sudah tidak sabar, kita harus mencicipinya. Sekarang aku mau cobain kuahnya tanpa dikasih sambal dan dikasih apapun itu, biar bisa merasakan namanya otentik dari sebuah masakan. Kira-kira seperti apa? Kaldunya
benar-benar berasa. Kemudian dia asinnya juga pas, jadi nggak terlalu nyegrek di tenggorokan. Racikan kaldunya emang no play-play nih foodies, gurih pol karena dibuat dari rebusan daging sapi, ini lemak juga tetelan yang mantep punya. Foodies, jadi ini bisa dilihat iganya beneran banyak di dalam. Kemudian dari tekstur baksonya kenyal, nggak keras, enak, tekstur dagingnya masih ada juga, dan ini harum banget. Kita coba belah lagi. Banyak banget, banyak banget. Kalau bakso iga buntelnya masih kurang, tenang, ada bakso jumbo yang siap disenggol tuh. Katanya sih isian dagingnya juga super royal. Yuk kita buktiin aja ya, apa iya sebanyak itu? Oke foodies, sekarang aku mau cobain yang jumbo. Nah, tadi sempat nanya sama abangnya, katanya di dalamnya ada potongan daging. Bedanya kalau yang ini daging iga. Nah, kalau ini dalamnya cuma potongan daging. Ini di dalamnya banyak banget potongan daging. Dagingnya bukan main. Banyak banget, nggak pelit. Ini bisa dibilang sarangnya daging. Klaimnya terbukti ya foodies, isian banyak no tipu-tipu. Katanya sih dalam sehari bisa habis 30 kg daging loh. Wow. Nih, dagingnya benar-benar asli, banyak, halus. Dan ini dagingnya juga dicincang, tidak terlalu halus, tapi benar-benar lumayan halus. Jadi secara tekstur, bakso iga buntel dan bakso jumbo sama-sama lembut, padat, dan juga sedikit kenyal. Nah ini cuma beda di isiannya aja. So foodies bebaskan aja, dipilih sesuai selera kamu ya. Tapi nih kalau kamu pecinta pedas, wajib sih pesen bakso tumpeng mini ini nih. Kalau kurang hot and spicy, jaminan uang kembali. Nah wadidaw nggak tuh? Oke lah, dicobain dulu lah ya. Kita cobain dulu ya, ini no tipu-tipu ya, khusus untuk foodies. Ini saking pedasnya jadi berasa agak pahit sih, karena terlalu banyak yang saya makan cabenya tadi, karena harusnya diaduk dulu. Nah buat foodies yang gak kuat pedas, please jangan nekat cobain bakso tumpeng ini ya, karena pedasnya emang segalak itu. Beh, menyala dibuatnya. Babang Kevin aja nyerah tuh dia foodies. Aku tidak sanggup lagi karena pedas banget. Oke, ini untuk bakso yang pertama yang iga, approve, enak. Kemudian bakso yang kedua, yang jumbo, ini isian dagingnya banyak banget. Ini juga approve, dan jujur aku lebih suka yang ini. Tapi yang pertama juga enak, yang ini juga enak. Tapi ini pilihan aku, rekomendasi ini benar-benar jos, mantap. Ya foodies, warung bakso MM73 ini itu juga punya menu mie loh. Salah satu bestsellernya ada mie jontor. Mie pedas yang disajikan pakai panci mini. Perpaduan rasa pedas dan kari dengan topping potongan daging serta daun bawang, wah bikin lazisnya maksimal. Pedasnya juga masih friendly, nggak segalak bakso tumpengnya. Nah foodies, buat kamu yang mengiler nih dan yang kepengen nyobain juga, warung ini buka setiap hari ya, mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 10 malam. Harganya receh aja kok, mulai dari 12.000 aja hingga 35.000 per porsi. Buat kalian semua yang penasaran sama rasanya seperti apa, bisa ajak keluarga kalian ke sini ke Bakso MM73. Ada di Jalan Kejayaan, Depok 2 Timur. Langsung aja ke sini buat cobain. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Onde-mande, saya ini udah ada di Bukit Tinggi bersama Bapak
Anton. Bapak Anton. Nah, aku lagi mau makan makanan ciri khas dari Bukit Tinggi. Ya kan, Pak Ya. Anton? Bukit Tinggi, cabang Jakarta maksudnya ya foodies. Ada jajanan khas Sumatera Barat di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Namanya pisang kapik. Kapik ya foodies, bukan kapok. Sesuai namanya, pisang kapik alias pisang penyet bikinnya dijepit kayak begini nih foodies. Dan soal rasa nggak perlu diragukan lagi, karena pisang kapik ala antri ini pernah jadi juara favorit Festival Minangkabau tahun 2022. Wow, hebat ya! Pisang yang dipakai jenis kepok kuning foodies, biasanya diambil dari Lampung atau dikirim langsung dari Bukit Tingginya. Pisang kepok yang dipakai yang manis mengkal ya foodies, biar daging buahnya nggak hancur saat dipenyet nanti. Oke, ini pisangnya sudah mengkel. Nah, Terus diapain nanti prosesnya? proses selanjutnya nanti dipenyet dulu sedikit, di kepi. Nah, Dikepi, dibuka, dikepi itu dikepi. pakai tangan doang Ya. kan? Dikepik doang Ya. kan? Digini doang kan? Bukan, pakai alat. Hah, pakai alat? alatnya. Kalau tangan masukin baru dijepit ya. Ya, ande Bapak nih. Salah Cika, salah. Yang dikapik bukan tangannya dong, tapi pisangnya. FYI, kapik itu bahasa Minang yang artinya dijepit ya foodies. Ya lo biar steril ya foodies. Coba Pak. Saya jepit ya. Kenceng banget ya? Apa? Lumayan berat ya? Segini Pak? Oh udah. Oh iya foodies. Langsung dapet. Sih, nah lihat nih foodies. Ini perbedaan dari kapikan Bapak, ini aku. Aku yang selalu bersemangat banget. Ini Bapak ya memang sudah seharusnya seperti ini ya. Oke. Oke, beres dikapik alias dijepit atau dipenyet, pisangnya lanjut dibakar foodies. Habis itu dikapik lagi. Jadi jangan salah ya Cika, dikapiknya 2 kali biar lama rasanya. Ini Cika ambil ya Pak, Cika kapik ya. Oke, baru dikapik. Oh ini baru sekuat tenaga. Biar segepeng ini kan. Mantap, oke. Saya kapik ya foodies. Kayaknya udah deh. Ah, segini bagus. Onde mande. Oke, nah itu ngomong-ngomong variasinya apa? Rasanya variannya rasa apa aja? Rasanya coklat, keju, Coklat, keju, susu. Tapi yang tradisional ini kelapa muda, gula aren. Kita wajib pesan yang versi ori sama yang kekinian dong ya. Topping kelapa parut gula aren disebut juga luwo. Jadi kelapa muda parutnya udah dimasak bareng sama gula aren selama 30 menit. Rasanya udah manis-manis gurih gitu foodies. Jadi buat varian pisang kapik yang ini gak ada tambahan kental manis atau pemanis lainnya. Nah, for your information nih guys, di sini tuh tersedia porsi besar sama porsi kecil. Jadi disesuaikan aja sama kapasitas lambung masing-masing ya. Nggak pakai lama, langsung kita memasuki waktu makan receh bagian icip-icip. Yeay, kita sikat yang topping keju dulu. Yuk, mari makan foodies. Matang, pisangnya matang. Tekstur pisangnya agak lembut, agak kasar. Dalamnya lembut, luarnya agak keras kasar karena kan kena dibakar. Wah enak sih. Nah sekarang kita cobainnya pakai topping ya. Kita cobain pakai topping foodies. Makin enak nih dicampur keju. Di mana ada keju, di situ ada coklat dong ya. Para pecinta manis, varian topping meses ini fix kamu banget, ya kan Cika? Wah, ini baru biasa banget manisnya. Jadi pada dasarnya kan kalau misalkan rasa pisang itu kan sama aja ya, ditambah rasa coklat, keju gitu. Cuman yang membedakannya adalah ini aja namanya udah pisang kepik. Nah, yang membedakannya itu adalah si pisang ini tuh dikapik dengan alat itu. Nah, Pak, iya Bapak lagi kapik kan? Iya, itu dia. Tuh, jadinya pisang kapik ini unik. Pisang kapik ala antri itu. Ternyata jajanan tradisional di collab sama topping kekinian enak-enak aja loh foodies. Manis gurihnya tuh nggak ada yang berantem, akur bener. Rasanya selazis ini ya, nggak heran pisang kapik ala antri emang menang banget jadi juara favorit di foodies. Bahkan dicariin loh sama orang-orang yang kangen sama camilan khas Bukit Tinggi.
By the way foodies, nama pisang kapik ala antri ini juga jadi doa loh biar warungnya selalu antri dan ramai pelanggan. Kelapa muda gula aren. Wah, enak loh rasanya tuh nggak kemanisan, rasanya pas banget. Oh, suka, enak. Gula aren yang dipakai juga dibawa langsung dari Sumatera Barat loh foodies, karena rasanya lebih kuat dan juga lebih manis. Pokoknya Pak Anton dan Bu Fitri ini all out banget deh demi menghadirkan cita rasa otentik pisang kapik khas Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mohon maaf ya, kayaknya saya lebih suka yang ini karena jarang juga deh kayaknya ya di tempat-tempat pisang bakar gitu pakai aluo. Rasanya sama-sama dominan, jadi rasanya benar-benar unik. So, tunggu apa lagi foodies? Oke, langsung aja melipir ke pisang kapik ala antri ya. Larisin yuk, sekalian membantu melestarikan jajanan tradisional, ya kan? Harganya mulai dari 20 ribuan aja kok foodies. Just jajan yuk! Nah foodies, buat kalian semua yang penasaran sama yang udah aku makan, kalian bisa langsung aja datang ke daerah sekitaran Cipayung, Lobang Buaya, Jakarta Timur. Nah foodies, ini dia. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Keluar api nggak nih? Ini awalnya begitu masuk ke mulut nggak terlalu pedes ya. Lama-lama pedes banget, pedes ngebakar nih. Seluruh mulut ini udah kayak panas. Stop. Aduh, jangan dilanjut dulu dong Put. Lagi ngunyah apaan sih sampai kepedesan gitu? Kasih tau foodies dulu dong, makanan apa tuh yang mau kita cobain? Foodies, lihat merah merona. Kita kali ini mau masak dendeng ya? Iya. Ini dimasukin dulu nih sambelnya. Kita masukin ke sini nggak? Oke, boleh. Tuh. Onde mande, menu spesial kali ini ternyata dendeng balado khas Sumatera Barat loh foodies. Lanjut deh, oseng-oseng terus sambelnya sampai mateng ya. Jadi ada dendeng sama ini sebenarnya nih kalau foodies salpok tuh. Ini iga mercon. Tuh, coba Mbak boleh tolong dipegang Mbak. Nah, aku mau liatin ininya. Ini iga merconnya tuh. Masih panas foodies. Baru mateng. Iga mercon. Terus ada dendeng. Terus sebelah sana ada cumi. Ada balakutak. Cumi balakutak. Cumi cabai hijau. Oke. Jadi ini bukan warung makan khas Sumatera Barat ataupun warung nasi padang ya foodies. Menunya beragam dari penjuru Nusantara. Mulai dari dendeng khas Sumatera Barat, ada oseng cumi balakutak khas Jawa Barat, oseng iga mercon khas Yogyakarta, dan masih banyak menu Nusantara lainnya. Benang merahnya sih menu di sini pedas-pedas foodies. Ih, cakep. Oke. Udah jadi deh, tinggal icip-icip. Tapi aku pengen nyobain balakutaknya, cumi balakutak soalnya jarang nih. Ya, boleh nanti disajikan ya. Ini. Oke deh, semua pesanannya udah siap buat disantap ya foodies. Lanjut lagi, kita icip-icip ke. Foodies, jadi ini semuanya pedas. Semua pedas. Menu kita kali ini pedas-pedasan. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu yang dendeng. Kelihatan sih ya beberapa menunya merah merona. Meskipun nggak merah banget, tetap ada irisan cabenya. Menurut aku, dendeng ini mantep banget. Namanya aja dendeng ya, jadi crunchy itu. Bagian dendengnya ini crunchy banget. Tapi emang pedas nampol foodies. Lihat cabenya sebanyak ini. Tuh. Ada ini pedas banget. Luar biasa. Jadi ada bagian luarnya pedas. Bagian dalamnya tuh crunchy pedas. Mantap.
Kalau dendeng sih udah paham dong ya foodies, udah pasti bakalan pedas. Meskipun sebenarnya bawaan dasar dari dendengnya sendiri itu ada cita rasa manis, gurih sedikit pedasnya. Tapi berhubung dioseng lagi sama sambal dendengnya, ya jadilah pedas luar biasa. Dahsyat. Dan itu nggak cuman pedas doang, tapi bumbunya juga merasa. Jadi kayak ada rempah-rempahnya juga. Ada gurih-gurihnya juga. Begitu. Dan yang ini kan tadi kering ya. Pas digigit makin lama makin mulai setengah basah, berasa bumbunya, rempahnya. Makan dendeng kan perlu kunyahan yang berkali-kali ya foodies, karena memang sifat dendengnya sendiri yang kering dan juga bertekstur serat. Nah, begitu kunyahan kesekian nih, pedasnya semakin berkurang dan baru deh itu berasa cita rasa dendeng yang manis-manis gurih. Asli sih perpaduan rasa yang mantap nih, balutan pedas di luar, kemudian ada manis dan gurih di dalamnya. Oke, lanjut kita icip oseng iga mercon. Iga juga potongannya gede-gede loh, tuh. Bumbunya ini lebih halus dibandingkan dengan dendeng tadi ya. Merah-merah menjebak ya emang. Tahu pedas tapi nggak bisa ditebak level pedasnya segimana tuh foodies, dan ternyata pedas. Keluar api nggak nih? Ini awalnya begitu masuk ke mulut nggak terlalu pedas ya. Lama-lama pedas banget, pedas ngebakar nih. Seluruh mulut aja udah kayak panas. wah ini sih buat pecinta pedas level tinggi. Buat kalian yang level pedasnya masih di standar, siap-siap deh bakal kebakar loh nanti mulutnya. Canda-canda foodies, karena Nito nggak bukan apa-apa. Dimulai dari pedas di ujung lidah, kemudian naik ke hidung sampai ke mata dan langsung jos ke kepala. Beuh. Meskipun pedas, tapi buat porsiannya nggak kaleng-kaleng loh. Satu piring aja tuh bakal ngenyangin nih foodies. Apalagi potongan iganya juga gede-gede. Jadi berasa banget nih iganya, meskipun sudah dicampur sama nasi. Lanjut, kita ke cumi bala ketak ya, yang penampilannya lebih menenangkan nih. Gak merah sama sekali, tapi hitam sih. Lebih netral sih, nggak pedas kayak tadi foodies. Jadi aromanya tuh khas aroma cuminya dengan si hitamnya ini loh. Jadi kalau yang doyan sama cumi bala ketak ini pasti udah tahu. Kalau cumi dicampur sama nasi dengan tinta hitamnya ini, aromanya tuh akan khas banget kayak gini. Nah, ini aku sih suka ya foodies ya. Meskipun penampilannya hitam, tapi suka gitu loh. Tuh. Coba ya. Yes, bener kan foodies? Meski ada cabenya, tapi nggak sepedas dendeng balado dan oseng iga mercon. Nah ini cocok nih buat yang cuma butuh penghangat tenggorokan aja. Sensasi pedasnya masih tipis-tipis tuh foodies. Cuminya juga matang sempurna, jadi empuk banget, nggak ada kerasnya sama sekali. Level pedasnya juga ringan menurut aku, jadi buat yang nggak terlalu suka pedas, bisa banget cobain ini. Kalau kurang pedas tinggal dipotong aja. Mohon maaf, saya nggak pedas lagi, tadi udah pedasnya 2. Eits, tapi tenang-tenang, buat yang nggak suka atau nggak kuat pedas nih, masih ada menu lainnya kok. Ada nasi pecel, ada nasi empal gepuk, nasi parut, telur barendo, dan kids meal. Menurutku, kalian semua yang emang suka cita rasa Nusantara, jadi ada nih tipe-tipe orang yang suka makanannya dari Chinese, atau makanan Jepang, atau Western. Nah, buat pecinta makanan lokal, pecinta makanan Nusantara, cocok banget di sini. Bakal nagih dijamin. Jadi langsung aja kalian bisa mampir ke Bogor tentunya. Kemana? Ke Togu. Pilihan menu Nusantaranya lengkap. Makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Minum dulu lah pedes.